Ya, kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pada kesempatan kali ini bergabung secara virtual maupun Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Gedung Sarinah Tamrin Jakarta. Kita akan segera melanjutkan untuk konferensi Developing Indonesia Future Retail Ecosystem yang nantinya akan menghadirkan beberapa orang pembicara kita. Sudah hadir Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Susi Wiono Mugiarso, kemudian Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid. Yang nantinya tentu saja diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Juan Permata Ado. Dan sekali lagi kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan untuk berkenan mengisi tempat duduk di row atau di baris depan terlebih dahulu. Dan juga kami beritahukan bagi Bapak dan Ibu yang bergabung secara virtual bahwa diskusi kita untuk sesi yang pertama ini akan kita selenggarakan atau kita mulai 10 menit lagi dari sekarang. Terima kasih.
Ya, kembali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh tamu undangan kami persilahkan untuk mengisi baris tempat duduk bagian depan terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kembali kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang pada kesempatan kali ini sudah hadir di Gedung Sarinah Tamrin, dan juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian yang kembali lagi bergabung di acara Indonesia Retail Summit 2022. Dan kita akan segera memasuki untuk conference yang sesi pertama. Untuk itu kita akan mendengarkan perbincangan bersama dengan kedua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Susi Wiono Mugiarso sudah hadir di sini, dan juga sudah hadir Ketua Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Dan tentunya nantinya diskusi kita akan dipandu oleh Bapak Juan Permata, beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin. Namun juga kami beritahukan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini bahwa di sisi bagian tengah nanti akan disediakan mic, di mana nanti bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya kepada kedua orang narasumber kita bisa langsung bertanya menuju mic yang sesaat lagi akan kami sediakan. Baiklah, langsung saja saya akan persilahkan moderator kita yang akan memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, kita sambut Bapak Juan Permata. Langsung duduk. Tes. Pak, mau gantiin saya aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi siang hari ini kita mengucapkan selamat pada Pak Budi, acaranya luar biasa, Bu Ane, dan juga Dirut Sarinah, luar biasa acaranya. Saya dapat undangannya, Pak Jokowi juga masuk dalam daftar undangan, dan sudah diwakili oleh Pak Susi. Dan pada kesempatan ini Pak Susi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Hipindo ini organisasi yang luar biasa. Kalau menurut catatan itu ada 80.000 outlet di bawah Hipindo, dan selalu menjadi ujung daripada diskusi bagaimana pengendalian harga, pengendalian inflasi, information data, bagaimana mengatur agar distribusinya nyampe ke outlet-outlet itu. Dan Hipindo ini mempunyai sebuah ekosistem yang luar biasa, yang menurut kami sangat diperlukan. Untuk itu kami mengundang Pak Susi untuk bersedia maju ke depan. Pak Susi ini Sesmenko Equin. Berikutnya Pak Ketua Umum Arsyad Rashid. Beliau adalah tokoh pemimpin kita dari swasta. Tepuk tangan dulu juga buat Pak Arsyad. Jadi baiklah, pagi ini kita akan melihat dalam acara kita pada pagi hari ini kita mencoba mempunyai flashback sedikit pertumbuhan kita 5%. Ini apakah bisa bertahan, harus ngapain, nah Pak Susi nanti akan menjelaskan. Kemudian kita juga melihat bahwa tahun 2021 pertumbuhan rata-rata udah mendekati 3,69 ya Pak ya, datanya Pak ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi ini kita harap dalam data statistik itu kita juga melihat pertumbuhan yang diharapkan bisa bertahan, meningkatkan daya beli, dan juga kontribusi daripada kegiatan Hipindo ini mempunyai kontribusi yang positif yang terus berimpact kepada retail, khususnya juga retail yang terkait dengan retail modern, sehingga membuat akselerasi kegiatan daripada usaha-usaha retail yang ada di Indonesia ini tentunya mempunyai peran penting yang selama ini kadang-kadang diabaikan. Untuk itu kami ingin menambahkan bahwa ruang lingkup diskusi kita
pada pagi hari ini adalah menyangkut hampir ke semua sektor retail, Pak. Yang menyangkut food and beverage, juga menyangkut restoran, kemudian menyangkut department store, wholesaler, dan juga hypermarket, supermarket, minimart, convenience store, dan juga specialty store, dan juga entertainment and cinema. Dan ini yang saya dapat dari Bu Ane. Dan tema kita fokus yaitu bagaimana kita lakukan recover dari retail ini bisa menjadi sebuah kekuatan bersama dalam membangun ekonomi kita. Kalau kita lihat pada hari ini Retail Summit ini mencakup dalam bentuk investment, dampaknya juga akan jangkut mengenai knowledge kita mengenai retail ini bagaimana, dan juga rencana pertumbuhan yang akan dilakukan. Untuk itu kami mengundang Pak Sesmenko berkenan mengambil tempat untuk menyampaikan gambaran peta sampai hari ini. Kami persilakan, Pak. Oh, baik. Ini majunya, ini kembali. Ini maju. Ya, untuk nextnya yang hijau. Oke, ini yang kembali. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Yang kami hormati, yang kita banggakan, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan Kadin dan Apindo yang mulai Pak Ketum dan yang lain juga hadir cukup lengkap pada hari ini. Terima kasih sekali nih Bapak para pimpinan Kadin dan Apindo. Kemudian secara khusus Pak Budiarjo dan jajaran teman-teman di Pindo. Kita selama pandemi beberapa kali diskusi cukup intens dengan teman-teman di Pindo. Juga Bapak Ibu sekalian, para pimpinan asosiasi usaha, dunia usaha, juga teman-teman yang bergabung secara virtual. Saya kira ini forum yang sangat bagus sekali bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Pertama izinkan kami Bapak Ibu sekalian menyampaikan permohonan maaf Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga. Hari ini sedianya akan ada ratas terkait dengan beberapa isu strategis bidang ekonomi khususnya mengenai BBM. Kemudian ada beberapa yang terjadwal, karena itu kami ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian nanti untuk diskusi semuanya. Tadi Pak Juan menyampaikan kita akan diskusi lebih banyak ke sektor real, kalau bisa kita undang semuanya Pak, jadi kita batasi. Bagi kami ini forum yang sangat bagus sekali kalau nanti kami dapat feedback dari Bapak Ibu sekalian, terutama saat-saat sekarang ini kami sedang merumuskan banyak sekali kebijakan dan program, dan pasti akan sangat berharga sekali feedback dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin kalau sudah ada paparannya bisa sambil ditampilkan dulu. Mungkin saya ingin menyampaikan secara langsung saja beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Sebelum mengantarkan ini, kami mewakili teman-teman di bidang perekonomian, sekaligus saat ini kami mendapatkan amanah penugasan selain di bidang perekonomian juga di dalam penanganan COVID, karena komite PCPEN masih ada di bawah kami dengan beberapa satgasnya, baik satgas penanganan COVID maupun satgas PEN. Dan ditambah kemarin Satgas PMK juga ada di tempat kami, jadi kami nanti diskusinya silahkan tidak hanya yang terkait dengan bidang ekonomi. Yang kedua juga terkait dengan G20, karena kebetulan Sherpa-nya di tempat kami, jadi semua substansi yang non keuangan ada di tempat kami. Jadi di sektor real, monggo nanti kalau kita diskusi kira-kira bagaimana nanti di summitnya di November dan sebagainya. Juga teman-teman di B20 kan Pak Ketum dan Bu Sinta juga cukup aktif karena Sherpa-nya di kami. Yang kedua juga GCRG, kebetulan Bapak Presiden sejak April yang lalu ditugaskan juga di internasional sebagai champions dari Global Crisis Response Group, dan kebetulan Sherpa-nya juga kami, jadi ini sangat terbuka. Nanti kalau kita Bapak Ibu sekalian ada usulan terkait dengan beberapa disruption yang sekarang terjadi, supply chain dan semuanya. Jadi ini terbuka, tidak kita batasi hanya untuk sektor retail atau yang terkait dengan teman-teman di Pindo, tapi ini kesempatan yang baik. Kami ingin mendapatkan juga feedback dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira pertama kami ingin mengawali, mungkin singkat saja yang terkait dengan penanganan COVID. Saya kira perlu kami update Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, mohon maaf. Oh, baliknya.
Bapak Ibu sekalian, izin mengupdate satu slide aja mengenai penanganan COVID. Pertama, sampai hari ini kita masih bersyukur kalau dibandingkan dengan berbagai negara yang lain, kasus harian kita selama beberapa minggu ini di angka sekitar 5.000-6.000. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama yang paling parah dalam beberapa minggu terakhir ini adalah Jepang. Jepang minggu yang lalu di angka 215-an ribu per hari. Hari-hari ini turun masih di angka 200-an ribu. Demikian juga beberapa negara yang maju yang lain, US masih 120-an ribu, dan juga beberapa negara yang lain. Nah, kita dalam 4-5 minggu terakhir ini sudah ada di angka 5.000 sampai 6.000 kasus konfirmasi harian. Pertanyaannya, kenapa kita bisa sedikit terkendali dibandingkan dengan negara lain yang sebenarnya terkena varian yang sama. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita di Omikron kemarin, nanti kita juga ceritakan kenapa kuartal 2 kemarin kita bisa 5,44%. Salah satunya adalah keberanian kita memutuskan pada saat mudik lebaran kemarin, kita kasih pilihan liburnya 10 hari penuh, kita berikan dari teman-teman dunia usaha juga memberikan THR, BSU juga kita gulirkan sehingga liburnya kita panjangin, modalnya kita kasih, daya belinya kita angkat. Dan itu yang menjawab kenapa kita bisa berhasil 5,44%. Nanti akan ada beberapa catatan di slide-slide berikutnya. Nah, mengenai pandemi Bapak Ibu sekalian, tadi dengan Pak Ketum kita ngobrol, negara kita selama pandemi ini betul-betul disayang Tuhan. Kita banyak blessing, baik dari sisi penanganan pandemi maupun dari sisi pemulihan ekonomi. Kita kalau cerita panjang mengenai bagaimana harga komoditas, commodity price itu betul-betul blessing buat kita semuanya. Bagaimana ekspor kita tinggi sekali, bahkan tertinggi sepanjang pencatatan kita. Kenaikan growth-nya juga 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak hal yang menjadi blessing buat negara kita. Nah, untuk pandemi, kenapa April yang lalu, pada saat Omikron baru selesai di kita, negara lain masih tinggi-tingginya, kita berani memutuskan mudik kemarin libur 10 hari. Kita kasih semuanya, THR dan sebagainya. Ya, tidak terlepas dari angka, kalau kita sering nyebut, Pak Menkes selalu menyampaikan angka serologi kita. Jadi ada survei yang selama sebulan dilakukan teman-teman Kemenkes dengan Kemendagri dan semuanya, mengukur tingkat kekebalan antibodi masyarakat kita. Lah di bulan April Mei itu angkanya sampai 98-99%. Jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Itulah yang menjawab kenapa pada saat semua negara kena varian yang sama tapi kita angkanya relatif rendah. 5.000 dari 272 juta itu luar biasa, artinya masih terkendali. Karena serologi kita tinggi tadi. Nah, seiring siklus antibodi serologi, 3, 4, 5, 6 bulan kan mulai turun lagi. Nah, Pak Menkes melakukan survei kembali di Juni-Juli kemarin. Dan alhamdulillah kemarin bocorannya angkanya tinggi lagi Pak Ketum, 98% lagi. Jadi kita cukup confidence, ya angka tetap ada, kasus harian tiap hari juga ada tambahan, tapi relatif terkendali. Tadi Pak Arsad menyampaikan angka tinggi ini barangkali kita semuanya sebenarnya sudah pernah kena semuanya. Namun tidak terdeteksi karena tidak semua subvarian bisa kita detek dengan antigen dan PCR. Tapi tubuh kita sudah merespon membentuk antibodi. Intinya kalau dari sisi penanganan COVID kita bersyukur insya Allah ini terkendali. Kenapa ini penting? Karena semua angka yang kita bikin ke depan, baik sampai akhir tahun proyeksi full year 2022 maupun 2023, semua mengasumsikan COVID terkendali. Mudah-mudahan ini betul terjadi. Kita tidak ingin ada kondisi yang di luar kontrol kita, yang ekstrim sehingga tiba-tiba COVID-nya tidak terkendali. Karena itu ini menjadi penting catatan bagi kita. Kita insya Allah optimis untuk penanganan COVID sekarang cukup terkendali. Sehingga ini menjadi dasar asumsi utama kita dalam membuat angka-angka ekonomi tadi. Kemudian berikutnya mungkin singkat saja, Bapak Ibu sekalian, di global ini ketidakpastian berbagai disrupsi ini luar biasa terjadi. Kalau kita lihat beberapa downside risiko kita mulai dari, kalau Pak Menko sering menyebut 5C. 5C itu mulai dari konflik, kemudian COVID, climate change, kemudian cost of living kita juga cukup tinggi, commodity price. Jadi ada berbagai ketidakpastian global. Bahkan kemarin bercanda ditambah 2C lagi, yang sekarang ini terutama sektor manufaktur itu terpengaruh sekali. Masalah China dan chips, Pak. Ributnya RRT dengan Taiwan berpengaruh ke supply semikonduktor.
bagi teman-teman industri manufaktur ternyata memukul sangat berat sekali. Jadi dunia tidak sedang baik-baik saja. Kami kebetulan karena yang memegang Sherpa GCRG juga, bagaimana yang namanya krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan itu betul-betul nyata terjadi di negara-negara yang lain. Kita bersyukur negara kita walaupun dengan berbagai pengorbanan dalam tanda petik yang kita lakukan masih bisa menjaga itu semuanya. Krisis pangan, indeks FAO kita sudah naik cukup tinggi, sudah di atas 140. Kemudian energi kita tahu sendiri, Bapak sekalian, sekedar informasi mengingatkan subsidi energi kita tahun ini bengkak menjadi 502 triliun dari 150-an, jadi sangat tinggi sekali. Kita bayangin pertalite yang 7.650 padahal harga keekonomian dengan asumsi ICP-nya 100 saja sudah 17.300, jadi udah lipat sekian kalinya, yang itu ditanggung oleh APBN kita. Nah, berbagai kondisi ketidakpastian global ini akumulasinya berbagai lembaga internasional memproyeksikan growth di 2022 dikoreksi agak turun lagi. Yang paling gampang diingat, IMF mengkoreksi dari 3,6 menjadi 3,2%. Itu untuk kondisi global. Nah, gambaran global inilah yang menjadi tantangan kita. Mungkin beberapa hal yang lain, ini beberapa risiko di global, baik dari sisi supply maupun demand, semuanya ada disrupsi, ada gangguan di sana. Yang paling perlu menjadi perhatian kita semuanya, terutama untuk retail, beberapa sektor tidak cukup cepat mengantisipasi, Pak Budiarjo. Bagaimana peningkatan demand begitu cepat, supply kita yang tidak siap mengantisipasi itu. Yang paling gampang industri transportasi. Kalau ingat mungkin beberapa minggu yang lalu di Bandara Heathrow dengan di Schiphol itu sempat ditutup. Bahkan mereka minta supaya di stop dulu penjualan tiketnya. Karena apa? Demand waktu liburan bulan Juni-Juli itu naik ratusan %. Supply pegawainya bandara sendiri masih dianggap zaman COVID gitu. Jadi melayaninya lag antara supply dan demand luar biasa terjadi. Nah, hal-hal seperti ini contoh analogi satu sektor yang tidak siap menghadapi pertumbuhan demand pasca COVID. Nah, ini penting sekali terutama untuk retail. Saya setuju tadi disampaikan Pak Juan, Pak Suryadi, retail itu bagi kami itu indikator utama untuk melihat bagaimana leading indicators makro itu jalan. Salah satunya bagaimana harga retail, perkembangan, selain indikator yang lain, mulai indeks keyakinan konsumen dan sebagainya, nanti ada angka-angkanya. Jadi ini sangat penting, berbagai ketidakpastian global ini yang memang betul-betul masih di depan mata di tingkat global, tapi di nasional kita relatif bisa mengendalikan semuanya. Nah, kemudian mungkin disrupsi rantai pasok, saya tidak ingin cerita panjang, tapi Bapak-Ibu sekalian karena kita di tingkat global, teman-teman di retail pasti juga akan terpukul. Tahun lalu kita mengenal supply chain disruption kaitannya dengan container shortage waktu itu, kemudian bagaimana slot di kapal berkurang dan sebagainya. Sekarang relatif sudah terkendali turun, namun belum kembali ke pra-pandemi. Gampangannya kalau kita lihat harga kontainer 40 feet gitu, waktu itu sempat menyentuh di atas 10.000 US dollar, kemarin indeksnya di 7.000, namun belum kembali. Kalau pra-pandemi itu 1.500-an US dollar. Ini sekedar angka-angka bagaimana untuk logistik, supply chain semuanya juga akan terpengaruh. Dan teman-teman di sektor retail pasti akan share-nya dari logistiknya akan sangat tinggi sekali di dalam komponen harga teman-teman semuanya. Kemudian beberapa pertumbuhan negara-negara lain, kalau kita lihat yang sudah mengkonfirmasi pertumbuhan ekonominya sampai kuartal 2, relatif sebagian besar negara advance ekonomi, negara-negara maju mengalami perlambatan dan kontraksi. Kita lihat Amerika 2 kuartal berturut-turut Q2Q-nya minus. Itu istilahnya secara teknikal dia resesi sudah. Bagaimana Cina baru sekarang ini Cina mengalami pertumbuhan mendekati 0%, hanya 0,4%. Padahal dua negara ini, RRT dan Amerika adalah mitra dagang utama kita. Jadi ini warning untuk kita, walaupun di dalam negeri ekonomi kita cukup bagus, cuman dampak ketidakpastian dan dinamika di global ini akan sangat mempengaruhi kita. Tadi Pak Ketum nanya, sampai akhir tahun gimana? Dari semua angka yang kita proyeksikan, kita cukup confident. Sampai akhir tahun ini. Bagaimana tahun depan nanti kita diskusikan beberapa angka-angka yang bisa kita bicarakan sama-sama. Intinya kalau berdasarkan berbasis data kuartal 2 per Juli ini, insya Allah 2022 ini kita masih mampu mencapai growth di 5,2%.
Ini kira-kira untuk ininya. Kemudian beberapa catatan ini mengenai kalau kita bandingkan ya PDB kita dengan negara-negara lain, mungkin kalau disimpulkan gitu, dari sisi pertumbuhan PDB kita termasuk yang tinggi, di atas 5%, dari sisi inflasi kita termasuk yang terkendali. Ini dengan catatan akan ada rencana kenaikan beberapa minggu ke depan. Ini yang jadi catatan kita. Pasti nanti kami sudah menyiapkan strateginya, kalaupun nanti akan ada kenaikan, pasti ada kita balancing dengan bantalan sosialnya seperti apa, menjaga daya beli masyarakat seperti apa. Tapi prinsipnya kita bersyukur dari dua indikator utama, growth dan inflasi, kita sangat bagus semuanya. Kemudian kalau kita lihat beberapa yang terkait dengan proyeksi ke depan, saya kira sudah berulang kali media menyampaikan, Bloomberg waktu itu membuat survei ke para ahli ekonomi, kira-kira angkanya kalau ditanya probability kita resesi itu paling kecil dibandingkan negara-negara yang lain, hanya 3%. Jadi nggak perlu khawatir, kita sangat confident ke depan, semua indikator sangat bagus, bahkan beberapa leading indikator nih dibandingkan negara lain kita masih akan naik terus. Jadi per hari ini terutama per bulan Juli ini masih sangat-sangat bagus perekonomian kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan semuanya. Kemudian kalau kita lihat kuartal 2 yang kemarin diumumkan BPS itu, kita luar biasa. Judulnya BPS saya sangat setuju Pak Ketum. Pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 sangat impresif. Sejujurnya kami menghitung waktu itu masih di 5,2, 5,3, angkanya adalah 5,44%. Dan kembali konsumsi rumah tangga sudah mulai naik Pak Budiarjo. Jadi retail konsumsi rumah tangga yang share-nya paling besar, walaupun share-nya agak turun di 51%, biasanya di atas 55%, tapi pertumbuhannya sudah 5,51%. Artinya konsumsi sudah mulai pulih dan tumbuhnya cukup tinggi. Untuk retail ini sangat penting sekali, jadi konsumsi sudah sangat tinggi. Ini kalau kita lihat di yang paling kiri, yang konsumsi rumah tangga pojok kiri bawah itu, share-nya 51,47%, growth-nya sudah 5,51%. Ini sinyal sangat bagus. Kemudian kalau per sektor berdasarkan pengeluaran yang di sisi kanan, yang di paling bawah itu Pak, itu adalah sektor mengenai mamin akomodasi. Jadi kuartal 2 itu sektor tertinggi adalah transportasi, tumbuhnya 21%. Ini sejalan dengan kita membuka mobilitas masyarakat. Mudik kita dorong, kasih libur panjang, kita kasih uang saku. Sehingga semuanya pergi, semua seluruh Jawa macet semuanya. Transportasi naik 21%. Seiring dengan itu, akomodasi dan mamin juga naiknya hampir 10%, 9,76%. Jadi saya kira sektor makanan minuman ini juga kita akan dorong terus karena kontribusinya cukup tinggi Pak. Ini kira-kira kalau lihat petanya kemarin. Kemudian beberapa sektor pendukung utama yang paling besar itu sebenarnya manufaktur, kemarin sedikit agak melandai, dan share-nya yang biasanya hampir 20%, kemarin di 17,sekian%. Sementara perdagangan, retail, transportasi, gudang dan sebagainya, angkanya naiknya cukup tinggi. Ini kira-kira beberapa sektor utama. Kemudian ini yang kami sampaikan tadi, beberapa leading indicators kita, indeks keyakinan konsumen cukup tinggi. Artinya konsumen cukup optimis kalau ditanya perekonomian kita 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Angkanya 128, di atas 100 itu level optimis. Jadi konsumen sangat optimis dengan ekonomi kita. Kemudian terkait penjualan retail yang di beberapa bulan naiknya cukup tinggi, 15,42, demikian juga PMI kita masih di level ekspansif di 51,3, dan beberapa indikator yang lain, termasuk pertumbuhan kredit. Tadi kami baru minta datanya, Pak Ketua OJK tadi baru kami kontak untuk ini akan ada kenaikan lagi angkanya mengenai kredit, demikian juga beberapa yang terkait dengan industri sektor real kita. Kemudian kondisi retail domestik, walaupun sedikit melandai kemarin di Juni-Juli, karena setelah pasca lebaran, angkanya pasti karena tinggi di lebaran, sedikit melandai namun masih cukup tinggi. Demikian juga beberapa indeks penjualan, baik itu yang terkait dengan retail, kemudian beberapa penjualan otomotif yang cukup tinggi sekali, demikian juga beberapa yang terkait dengan penjualan barang-barang yang menjadi konsumsi masyarakat. Jadi kita optimis untuk retail masih akan sangat bagus, di kuartal 2 kemarin sangat tinggi sekali. Kemudian kalau kita lihat ketahanan sektor eksternal kita, ini yang kami jelaskan tadi, neraca perdagangan kita itu 26 bulan berturut-turut surplus. Justru sebelum pandemi selalu defisit. Jadi itu yang sampaikan Pak Ketum, kita blessing itu karena commodity price gitu, 26 bulan berturut-turut
surplus. Dan kalau kita lihat surplusnya kuartal 1 itu hampir 25 miliar US dollar, 2 kali lipat dibandingkan surplus tahun 2021. Jadi surplusnya pun bengkak 2 kali lipat lagi. Jadi sudah surplus terus, naiknya lebih tinggi lagi. Nilai tukar relatif terjaga, cadangan devisa, tadi barusan kami diminta kepastian angkanya, memang sedikit turun, di Juni itu 136, di Juli 132, tapi itu masih setara dengan 6,2 bulan impor. Standarnya negara lain internasional sepanjang cukup untuk 3 bulan impor itu aman. Kalau kita 6,2 bulan itu sangat aman. Dan kenapa sedikit turun ke 132? Karena ada utang luar negeri kita yang jatuh tempo dan kemarin BI termaksa beberapa intervensi mengenai masalah nilai tukar. Jadi masih sangat aman sekali. Nah yang menarik sebenarnya rasio utang. Hitungan ini belum untuk total ULN kita, masih ada beberapa yang dari pemerintah saja. Tapi kalau boleh kita jelaskan rasio utang kita masih sangat aman. Barusan kami telepon Pak Dirjen PPR, angka terakhir kita 37,91% dari PDB. Sangat aman, baru 37% di bawah undang-undangnya 60%. Bandingkan dengan Jepang dan Singapura. Jepang itu 229% utangnya, Singapura 159%. Jadi sangat aman sekali rasio utang kita. Ini kira-kira yang perlu kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Nilai ekspor kita seperti saya jelaskan tadi, kita termasuk ke-6 terbesar pertumbuhan ekspor kita selama pandemi ini. Kemudian saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran, terutama dari sisi makro, penanganan pandemi, per sektor, demikian juga sedikit gambaran mengenai betapa dunia sekarang yang sedang terjadi adalah krisis food, pangan, energi, dan keuangan. Kami tahu persis karena kami yang sering mewakili Bapak Presiden harus diskusi dengan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengupdate berbagai kondisi di dunia. Dan masih belum mengarah ke perbaikan. Ini yang jadi catatan kita semuanya. Jadi ini sedikit paradoks, di nasional kita confident sangat membaik, sementara globalnya ketidakpastian dan dinamikanya makin luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami kalau ada feedback, masukan sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan forum ini untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Susi. Baiklah, kita lanjutkan dulu Pak Arsyad, nanti diskusinya setelah itu untuk dibuka untuk semuanya. Kami persilakan Pak Ketua Umum Kadin, Pak Arsyad Rashid. Ini Pak Budi mesti terima kasih beliau bisa hadir, karena beliau paling sibuk di antara kita semua. Berarti kita kerja loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan khususnya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Budi, Ketua Umum HIPindo sebagai tuan rumah yang ada di sini, Pak Budi Harjo. Sudah itu juga Mbak Ana, juga nih Pak Suryadi ini di mana-mana. Jadi Pak Suryadi itu adalah WKU kami di Menteri Keuangannya Kadin adalah Pak Suryadi gitu. Jadi dan juga dari Apindo. Dan juga teman-teman Bapak-Bapak semua sekalian yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan especially kepada Pak Susi, Sesmenko yang hadir bersama untuk berbicara di sini dan khususnya juga moderator Bang Juan Permata Ado. Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih atas undangan yang diberikan dan pada kesempatan hari ini saya bisa duduk di sini. Kalau bicara mengenai retail, yang paling jago pastinya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya nantinya ingin kami lebih mendengar Pak, pengen tahu apa sih yang bisa kita lakukan bersama. Karena saya nggak akan minta so jago mengatakan bahwa kami mengerti, tetapi yang paling penting adalah bagaimana nih kita mau menciptakan sesuatu hal yang dengan tantangan-tantangan yang ada. Mungkin kalau boleh, ini cara ini Pak, presentasinya kalau boleh ada yes, next please. Next, ya masih. Tadi kalau ini, tadi Pak Susi sudah menjelaskan dengan baik sekali. Terus tadi sedikit dengan Pak Suryadi kita bicara. Pertama kita harus optimis. Optimis kita kenapa? Kalau kita bicara pada hari ini kita ditumbuh 5,4%. Dibandingkan negara lain kita ini tinggi sekali. Amerika aja di bawah kita, Eropa dan lain-lain. Singapura pun di bawah kita. Kalau bicara di sini ada nggak ada angka inflasi misalnya. Inflasi kita memang kurang lebih di atas 4%.
Tapi secara ini kita masih surplus karena ekonomi growth kita masih tinggi. Jadi optimisme itu bahwa Indonesia itu secara ekonomi sudah baik sekali. Apalagi kalau bicara perdagangan kita, angka perdagangan kita naik terus. Sudah lebih lanjut lagi kalau saya bicara sama teman-teman, banyak yang untuk ekspor yang tadi yang nggak pernah beli dari Indonesia, teman-teman di Amerika sekarang belinya dari Indonesia. Waktu saya pergi ke Eropa, teman-teman di Eropa mengatakan, waduh bagaimana nih kita ingin berdagang dengan Indonesia. Ini juga dampak karena antara Cina dan Amerika yang akhirnya semua pada mau belanja dan berdagang dan juga investasi di Indonesia. Angka investasi yang ada di sini, itu ada 1.200 triliun target tahun ini, tahun lalu itu di 60 billion US dollars. Dan kita punya keyakinan 1.200 ini kelihatannya bisa. Kenapa? Karena tadi teman-teman di luar Eropa dan Amerika juga dan Jepang dan lain-lain merasa perlu ada alternatif. Bukan hanya China, tapi juga alternatif untuk produsen yang perlu untuk kelangsungan daripada bisnis mereka. Jadi Indonesia ini kalau dibilang animo terhadap Indonesia hebat sekali. Jadi kalau mau bicara mengenai ininya, semuanya saya rasa baik untuk Indonesia pada saat ini. Namun tantangannya besar. Next please. Nah kalau bicara bicara ini angka-angka ini juga saya mohon dikoreksi kalau memang saya angka-angkanya, tapi kalau kita lihat di sini kinerja daripada penjualan eceran sangat membaik. Kalau kita lihat indeks penjualan daripada real menurut pada bulan Juni 2001 dan comparison to 2022 kalau kita lihat di sini, yaitu ada pertumbuhan 4,1% year on year. Lalu juga ini didorong oleh kenaikan khususnya di namanya makanan dan juga yang namanya minuman. Kalau kita lihat dari konteks ini dan juga tembakau. Kalau lihat pertumbuhan penjualan retail Indonesia 15,4% pada Juni 2022 dibandingkan pada minus 20,6 pada waktu kontraksi 2020. Jadi kalau kita lihat tuh terjadinya optimisme kita tuh tinggi sekali. Bahwa yes upaya gotong royong bersama seperti yang dilakukan untuk vaksinasi Hipindo adalah bagian daripada proses gotong royong untuk vaksinasi yang terjadi. Hasil gotong royong kerjasama pemerintah, kita, pengusaha, polisi, TNI dan semuanya ini yang menjaga kondisi kita pada saat ini. Karena kuncinya memang saya setuju dengan Pak Susi bahwa kita ini sekarang ini dalam konteks kondisi insya Allah yang namanya mengenai pandemi ini bisa terjaga, tapi tetap harus kita waspada. Nah kalau kita lihat juga konsumsi juga menaik, kenapa? Tadi ada bantuan tunai yang ada, tapi juga recovery yang sudah mulai, jadi pemulihan ekonominya sudah mulai terasa yang sedang dilakukan. Ini bayangan kami bahwa iris positif. Jadi saya dan Pak Suryadi tadi bicara mengatakan ini bagaimana kita harus memastikan narasi juga, bahwa semua juga mengerti bahwa ini positif. Karena kalau energinya negatif, kita akan down. Tapi kalau energinya positif, insya Allah mudah-mudahan Tuhan berkati kita akan naik. Jadi ini penting sekali. Lalu next please. Next, kalau boleh, yes. Kalau bicara daripada aktivitas retail Indonesia, dilihat di sini memang saya mencontohkan bahwa secara dominasi memang tradisional ini masih tinggi. Nah ini juga adalah menjadi tantangan kita karena bukan apa-apa kalau kita lihat di sini nilai penjualan retail daripada tradisional itu lebih tinggi daripada retail modern pada saat ini. Ini angka-angka yang kita miliki pada saat ini. Dan bersamaan itu mendominasi retail tradisional juga yang paling rentan dalam konteks terhadap pandemi. Kalau kita lihat jumlah retail tradisional itu berkurang 1 juta. Dari tahun 2021 kalau versus tahun 2017. Ini kelihatan bagaimana. Nah harapannya adalah pengurangan ini memang kita harapkan ini menjadi tadi yang awalnya adalah retail tradisional sudah menjadi retail modern. Sudah terjadi bagaimana adopsi terhadap digitalisasi. Ini yang kita perlu inikan. Kalau kita lihat juga total penjualan retail tradisional berkurang 43%. Harapannya angka ini mencuplikan bahwa terjadi naik kelas yang terjadi yang ada di sana. Namun ini angka-angka yang menjadi PR kita bersama karena utamanya bahwa beban ekonomi kita fondasinya itu UMKM walaupun bagaimanapun dan bagaimana kita mengangkatnya. Disinilah sinergi yang ada di antara kita bersama-sama untuk bisa mengangkatkan ini untuk upaya kita bisa bersama. Next please. Nah
Di sini kami masih melihat Indonesia masih melihat peluang untuk pertumbuhan UMKM. Kenapa saya mengatakan UMKM terus? Karena balik-balik lagi mungkin tadi Pak Menkop juga Pak Erik bercerita terus mungkin mengenai angka-angka kontribusi yang ada. Bahwa inilah angka-angka yang dimana utamanya bahwa UMKM itu menjadi fondasi ekonomi, dan kalau ini tidak diangkat, kita nanti secara ekonomi akan sulit untuk tumbuh lebih cepat lagi. Makanya kenapa ini jadi PR kita bersama. Kalau bicara pertama mengenai lingkungan bisnis, karena masih banyak UMKM kita itu yang namanya informal, belum larinya ke formal. Nah disinilah upaya pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa membuat yang namanya sekarang ada satu PT pakai satu pemegang saham sudah bisa. Sampai dengan yang dimana harapannya ini mempercepat dari informal ke formal supaya apa? Supaya nantinya teman-teman UMKM ini bisa mendapatkan akses pada dana. Infrastruktur kita juga walaupun Pak Jokowi sudah membangun terus dan ini harus terus. Nah disinilah pentingnya ke depannya bahwa keberlanjutan daripada program-program contohnya seperti infrastruktur di nanti pemerintahan ke depan itu harus berlanjut. Karena kalau tidak berlanjut bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah inefisiensi dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Lalu bicara juga akses ke pasar, ini juga adalah kaitannya terhadap logistik. Karena bicara tadi infrastruktur satu hal, tapi juga masihnya fragmentasi yang terjadi yang ada di dalam konteks kita punya logistik. Makanya sekarang ini dengan digitalisasi memang menjadi kunci, tapi balik-balik lagi, physical infrastruktur sangat penting sekali karena kalau tidak akan percuma saja. Bicara produktivitas dan inovasi, ini juga menjadi sorotan kita. Kenapa? Produktivitas kita masih rendah kalau kita bayangkan dengan negara-negara lain. Nah ini menjadi kunci untuk bagaimana kita melihat supaya produktivitas kita lebih baik. Lalu inovasinya, inovasi juga menjadi kunci untuk kedepannya bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Lalu dengan jelasnya adalah pendanaan, karena sekarang tadi karena masih banyak informal, belum banyak yang formal, pendanaan atau akses pada pendanaan itu menjadi juga kunci daripada bagaimana bisa terjadi. Dan juga kalau bicara pendanaan pada saat ini, selalu saya berbicara bagaimana restrukturisasi yang ada terhadap perusahaan-perusahaan. Padahal dalam satu sisi kita harus memperpanjang restrukturisasi perusahaan supaya apa? Ya, perusahaan itu atau retail-retail juga bisa lebih bernafas. Yang pada saat ini harus kita lebih perpanjang lagi. Yang diutamakan di sini modal kerja. Bagaimana bisa mendapatkan akses modal kerja lebih mudah karena ujung-ujungnya duit. Kalau nggak ada duitnya, modalnya nggak berjalan, recovery masih terjadi, kita nggak bisa ini. Makanya kita harus juga dorong terus bahwa bagaimana perpanjangan daripada restrukturisasi yang sekarang ini ada di OJK, kita harapkan itu diperpanjang lagi supaya Pak, nafas daripada teman-teman dari usaha itu bisa lebih dan lalu diberikan modal dana. Itu menjadi kunci pendanaan yang ada. Harapannya bahwa peluang-peluang ini dalam pertumbuhan UMKM khususnya itu bisa dibantu dengan namanya digitalisasi. Kenapa? Dengan adanya keuangan digital, dengan banyaknya tambah banyak lagi digitalisasi yang ada, bagaimana adopsi terhadap e-commerce untuk UMKM dan juga meningkatkan penggunaan daripada yang namanya teknologi I.4 ataupun industri revolusi 4.0. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan bisa membuat ini besar dan lebih produktivitas kita lebih baik. Jadi ini juga berlaku untuk semuanya dan saya rasa ini menjadi tantangan kita bersama dan ini tantangan tapi juga peluang. Karena kalau kita bisa melakukan proses itu lebih cepat, kita akan bisa lebih baik. Bapak-Ibu sekalian, next please. Di sini tadi mungkin sudah saya menjelaskan di sini, mungkin tadi saya katakan dengan Pak Teten semuanya balik-balik lagi bahwa katanya adalah angka yang ada 60% daripada PDB itu kontribusi dari UMKM. Lalu hanya 25% yang membutuhkan pembiayaan. Kuncinya adalah bagaimana bahwa lapangan pekerjaan dan ekonomi sekarang kontribusi dari UMKM itu besar sekali. Nah untuk hal itulah bagaimana tadi kalau kita lihat mengenai pendanaan, akses pendanaan, kalau kita lihat kesenjangan keuangan UMKM antara Indonesia dengan negara lain, kita tuh masih rendah sekali. Dilihat dari situ ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam dan lain-lain. Kita melihat kita tuh masih rendah karena tadi masih banyak teman-teman kita yang informal belum lari ke formal. Nah harapannya ini dorongan-dorongan inilah dengan adanya fintech, dengan teknologi ini harapannya itu menjadi pembiayaan alternatif buat UMKM supaya bisa lebih besar lagi. Nah ini hal-hal upaya balik lagi bagaimana kita bisa menangani hal ini. Nah next please.
Bicara industri retail, harus onboarding kepada digitalisasi. Saya bicara terus digitalisasi bukan berarti jawabannya itu hanya digitalisasi, tetapi ini adalah upaya bagaimana bisa membawa leapfrog kita ke depan. Nah di sisi geografis kalau kita lihat tantangan logistik di Indonesia, tadi Pak Susi menjelaskan bagaimana biaya logistik yang sangat tinggi pada saat ini. Bagaimana kita harus menyiapkan strategi kita ke depan, karena kalau misalnya kita mau ekspor, kita mau bicara segala macam, sekarang ini logistik kita sebetulnya masih berat sekali karena tadi kita belum bisa merampungkan bersama-sama, mengerti data yang jelas of incoming namanya kontainer yang masuk dan keluar supaya lebih jelas, supaya yang kontainer yang masuk bisa keluarnya diisi. Nah ini pun informasi data-data yang memang kita lagi rangkumin bersama untuk bekerja sama karena datanya di mana-mana. Nah ini yang menjadi kunci karena kalau tidak ada bisa menyelesaikan ini, nanti secara logistik kita karena daripada karakteristik geografis kita akan sulit. Bicara juga bisnis fragmentasi karena tadi 80% masih tradisional. Biaya masuk yang masih berbelit-belit. Ini juga menjadi tantangan. Tadi saya bicara sama Uniglo misalnya. Dia bilang, saya tanya, let me ask you, what is, kalau ditanya one thing that you want to mengatakan menjadi tantangan untuk Indonesia, katanya adalah regulasi. Dia bilang kenapa? Khususnya mengenai bagaimana kita bisa ada balancing. Dia bilang mengerti bahwa harus ada produk lokal, yes, dan itu penting. Tapi bagaimana supaya tadi proses daripada yang dikatakan biaya masuk dan lain ini yang bisa kita harus selesaikan secara bersama untuk mengenai retail yang ada. Lalu e-commerce yang tumbuh lebih cepat daripada logistik, karena kalau lihat pada hari ini e-commerce kita gila-gilaan angkanya. Namun logistiknya balik lagi, logistiknya belum siap. Itu masih menjadi inefisiensi yang ada di kita. Dan e-commerce ini juga untuk biaya ekspor supaya kita bisa mengekspor barang-barang kita keluar secara tidak langsung. Ini menjadi ini. Salah satu tantangan logistik juga adalah cold chain. Cold chain di sini adalah bagaimana memastikan bahwa untuk memastikan bahwa permintaan konsumen yang tinggi terhadap produk-produk yang segar, yaitu bagaimana membutuhkan logistik perlu ada cold storage atau cold chain yang ada. Kalau enggak susah sekali untuk kita dapat memberikan pada konsumen suatu hal produk-produk yang segar. Ini menjadi itu. Balik-balik lagi adalah bagaimana solusi-solusi ini, bagaimana kerjasama yang ada. Salah satu contoh mungkin saya bicara dengan Pak Suryadi bicara Alfa. Bagaimana bisa kerjasama misalnya dengan salah satu kerjasama dengan suatu organisasi yang besar yang mempunyai members yang besar, bagaimana bisa berpartisipasi ikut serta dan mengundang teman-teman itu untuk bisa misalnya menjadi salah satu menjadi membangun yang namanya store-store ataupun retail-retail tadi. Ini upaya-upaya kita bersama membangun UMKM bersamaan mendorong yang tadinya memodernisasi daripada retail yang ada, dan ini hal-hal saya rasa yang sangat positif yang bisa meng-create sinergi antara retail modern dengan tradisional. Nah ini hal-hal yang bisa mungkin kita lakukan secara bersama, karena tadi balik lagi Bapak sekalian, kalau teman-teman ini tidak angkat akan juga sulit untuk kita bisa membangun ekonomi yang bersama. Next please. Next please. Selanjutnya next. Nah sebelum ini saya ingin menjelaskan sesudah ini, kalau ini kita bicara bagaimana balik-balik lagi adalah bahwa sumbangan yang ada terhadap UMKM ke depannya sebesar 45 miliar dolar. Next please. Ya intinya balik-balik lagi bahwa yang ada adalah tantangan, contohnya inflasi. Yang sekarang ini masih kita bisa mengontrol hanya 4,5%, di atas 4%, dan ekonomi growth kita di angka 5% ke atas. Pertanyaan tahun depan bagaimana? Tapi balik lagi kita harus positif. Kita punya keyakinan sebetulnya Indonesia mempunyai potensi untuk naik sampai 6%. Kenapa? Karena tadi bahwa kekuatan kita ini akan berbeda dengan negara-negara lain. Pak Presiden selalu mengatakan banyak negara, 60 negara akan bangkrut. Itu negara lain, bukan Indonesia. Indonesia ini kita lagi hebat-hebatnya. Tapi bagaimana menjaga momentum ini Bapak Ibu sekalian?
Lalu menjadi juga tantangan ke depan adalah kelangkaan pasokan yang akibat terganggunya antara Ukraina dan Rusia. Nah ini kita menjadi tantangan atau juga bisa menjadi peluang. Karena apa? Contohnya Bapak Presiden kemarin ini datang ke Ukraina, datang ke Rusia. Beliau mengatakan diplomasi yang saya lakukan bukan diplomasi memilih atau mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita non-blok. Tapi diplomasi adalah diplomasi bangsa. Apa? Kita bilang gandum itu diperlukan oleh Indonesia. Untuk apa? Karena kita semua ada makan namanya super mie, indomie, instant noodle ini semua. Rakyat kita memerlukannya. Jadi Bapak Presiden mengatakan bagaimana ini adalah upaya untuk saya menjaga keadaan daripada masyarakat kami. Beliau datang ke Rusia, bilang bagaimana tolonglah diberikan supaya itu bisa datang ke Indonesia. Beliau juga bicara energi di situ, bagaimana bisa Rusia membantu Indonesia untuk konteks energi yang ada. Karena yang paling juga menjadi tantangan kita subsidi terhadap BBM dan lain-lain. Ini menjadi tantangan karena walaupun gimana besar sekali angkanya. Nah ini menjadi tantangan. Nah upaya-upaya inilah yang menjadi juga bisa menjadi positif buat kita kalau kita melihat ini sebagai positif. Dan Bapak Presiden melakukan hal itu. Beliau datang ke sana, beliau negosiasi diplomasi untuk kepentingan bangsa, memastikan bagaimana mereduce subsidi kita dan memastikan yang tadi bisa mendapatkan ya Pak, gampang-gampang kayak gini Pak, ujung-ujung Ibu Bapak sekalian mendapatkan harga murah. Supaya apa? Kalaupun dapat harga murah, ya balik-balik kan kalau uang kita lebih kecil yang kita keluarkan. Untuk itulah itu dilakukan. Lalu adanya shifting dalam gaya berbelanja masyarakat ini juga menjadi tantangan. Karena tadi digitalisasi yang ada dan setelah pandemi ini menjadi normal baru, suatu gaya hidup yang berbeda. Di sisi ini menjadi tantangan untuk bagaimana khususnya retails untuk bisa melaksanakan hal itu semua. Nah di sisi ini sebetulnya yang saya ingin dengarkan dari Bapak Ibu sekalian adalah masukan. Ini pemikiran kami apa yang sudah kami lakukan dari sisi vaksinasi yang tadi sudah ini kan, lalu mendorong adopsi digitalisasi dan fintech, dan juga mencoba membuka akses dan kemudahan ekspor. Di sini kita ingin membangun namanya Indonesia Trading House di luar. Kita juga pengen membangun bukan hanya trading house-nya tapi gudang Indonesia. Gudang Indonesia di negara-negara tertentu yang mempunyai perjanjian dengan Indonesia. Kenapa? That's the only way. Kita harus membuat namanya Indonesia Incorporated. Kalau kita tidak bisa membuat Indonesia Incorporated bekerja sama, kita nggak akan bisa menang. Tadi waktu itu bicara dengan Pak Budi, tadi juga dengan Pak Erik misalnya. Bagaimana kalau retail Indonesia waktu menyerang keluar bersama-sama, which is very good. Dengan begitu supaya apa? Paling sedikit biaya daripada properti atau rental bisa lebih murah. Dan kekuatan kalau bersama kita akan lebih hebat. Karena yang kita kompetisikan kan bukan tempatnya, tapi produk dan services kita itu kan sendiri-sendiri. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, sebaiknya kita lakukan bersama. Nah itulah spirit daripada Indonesia Incorporated. Last but not least, saya selalu mengatakan dan menyuarakan bahwa kalau kita lihat tantangan yang ada, dari inflasi, Bapak bicara mengenai food crisis, bicara mengenai energy crisis, inflasi yang tinggi semua yang akan datang menyerang kita. Tapi dengan angka-angka kita, dengan keadaan Indonesia, punya keyakinan Indonesia itu bisa. Dan kita kan punya dream. Kita punya dream 2045 nomor 4 di dunia. 2030 nomor 7 dunia. Catatannya satu, banyak ininya catatan saya bilang sama Pak Susi tadi, salah satunya economic growth 6%. Kalau Indonesia bisa maintain di angka 6% ke atas economic growth, kita bisa menjadi keluar daripada middle income trap dan kita bisa menjadi negara maju. Ini kunci buat kita. Nah, angka kita bagus dan kalau kita lebih lanjut lagi mineral kita dan semua itu kita punya semua. Negara lain nggak punya. Orang boleh bicara elektrifikasi pada vehicles dan semuanya. Tapi mereka punya teknologi, tapi mereka nggak punya raw materialsnya. Semua ada di Indonesia. Jadi contoh kayak nikel, boksit dan lain-lain semua ada di kita. Tadi bicara chips, itu akan kita lagi mengundang dari Taiwan, dari China untuk datang ke Indonesia untuk membangun microchip di Indonesia dan raw materialsnya ada di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kunci yang paling penting adalah bagaimana kita, menurut saya adalah menjaga stabilitas. Nah, disinilah stabilitas yang diperlukan. Saya rasa masyarakat ingin stabilitas, apalagi kita dunia usaha. Karena kalau tidak terjadi stabilitas,
apa yang terjadi adalah perdagangan nanti tidak akan turun, investasi pun akan turun. Nah, untuk itu kami menyuarakan dan sekarang mulai bicara mengenai bagaimana ke depannya kita mau ada pesta demokrasi di tahun 2024. Nah, pesta demokrasi ini kita bilang sudah waktunya untuk kita melakukan bertanding, tapi untuk bersanding. Kenapa? Karena sudah cukup kita Indonesia mencari jati diri. Sekarang kita bersama-sama memikirkan mengenai apa kemerdekaan ekonomi kita, kesejahteraan. Jadi kalau kesejahteraan yang dipikirkan cuma satu, bagaimana ekonomi berdagang bisa mencari duit sebanyak-banyaknya supaya apa? Rakyat kita sejahtera. Jadi mungkin itu yang harus kita suarakan bersama supaya tantangan yang paling berat adalah tadi, tantangan yang kita hadapi sendiri, tapi kalau kita bisa mengontrol, memastikan bahwa damai, stabil, tidak ada apa-apa, yang bertanding ke depan itu bertanding untuk bersanding atau compete to collaborate. Saya rasa keadaan stabilitas Indonesia akan lebih maju dan kita bersama bisa melihat ekonomi Indonesia yang lebih maju lagi. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, mungkin itu yang saya utarakan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsyad Rashid. Bapak Ibu sekalian, dari pembicara yang kita dengar, Pak Susi tadi mengatakan beberapa hal yang paling penting adalah data-data yang sudah ada ini bagaimana mempertahankan, bagaimana kita menjaga ekosistem yang sudah ada dan harus bisa bertahan. Dan kalau boleh juga Pak Susi ini backgroundnya dulu di Bea Cukai, insight sedikit, Bea Cukai, beliau di Kementerian Keuangan, sekarang di Kemenko. Jadi beliau ini satu-satunya yang boleh kita bilang tahu banyak soal urusan bisnis kita semua. Jadi kalau urusan Bea Cukai mau nanya, beliau yang tahu. Ngurusan keuangan ada subsidi sampai 500 triliun, beliau yang tahu. Jadi kalau ada bagaimana kita mencari subsidi yang lain, itu beliau juga yang tahu. Dari Pak Arsyad memesan di sini adalah ekosistem yang sudah dibangun, kita harus jaga. Ekosistem yang dimaksud adalah bagaimana menjaga semua model bisnis yang sudah dikembangkan di dalam negeri. Bagaimana kita mempertahankan pengaruh dari semua kegiatan bisnis kita ini bisa dimengerti oleh pemerintah dan pemerintah mengerti bagaimana kebutuhan pengusaha. Saya kira singkat ceritanya itu kami persilakan dalam tanya jawab ini saya minta 3 penanya. Ya Pak Andaka ini adalah salah satu tokoh di asosiasi, saya bilang duduk 2, saya persilakan. Ada yang kedua? Ya itu ada Pak Satria dari Carrefour. Nah ini Pak Satria dari Carrefour, ini hampir semua ekosistemnya udah dia punya nih. Transmart. Oh bukan Carrefour ya, lupa ya. Transmart bos, lupa sorry. Iya, Carrefour suruh pulang ya. Nah itu Pak Susi, hebatnya mereka Pak, Carrefour disuruh pulang. Jadi sekarang jadi Transmart. Yang ketiga saya persilakan, ada lagi? Nggak ada yang berani nanya nih bos. Pak Budi Harjo aja yang nanya. Yang ketiga, saya persilakan Pak Handaka. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tadi presentasinya bagus bahwa Q1 surplus 25 miliar, pertumbuhan 5,4% dan lain-lain dan juga saya rasa Pak ini pertanyaan saya dan juga usulan. Kalau kita bisa maksimumkan Pak, saya yakin bisa 5,6% karena kami melihat sekarang orang-orang kaya mulai belanja di luar negeri Pak. Kenapa? Karena produk-produk bermerek dihambat masuk ke Indonesia. Yang harusnya dihambat adalah baju 80.000 ataupun jilbab 10.000 yang ada di Tanah Abang. Tapi itu bisa masuk. Contohnya aja Uniqlo. Uniqlo memproduksi 3 kali dari yang diimpor. Karena global sourcing Pak, memproduksi di Vietnam, Indonesia, Bangladesh untuk keamanan. Nah Indonesia butuh produk A yang di Vietnam ya kita ambil dari sana. Nah, juga seperti MAP sudah memproduksi Pak, itu yang produk-produk asing, New Balance, Reebok, Nike dan lain-lain. Tidak diperhitungkan, tapi importnya itu yang di petani Pak, lah itu kan
tidak menyebabkan pertumbuhan yang lebih lagi. Sehingga just tip itu ada yang just tip khusus Korea, ada just tip Amerika, ada just tip khusus Jepang, ada just tip semua negara Pak. Seperti supermarketnya just tip. Jadi Bapak titip apa, tinggal titip, nanti tax refund-nya saya ambil, saya kirim barang, tidak perlu bayar biaya masuk, nggak perlu bayar PPN import dan lain-lain. Ya kami mohon ini diperhatikan Pak, supaya pertumbuhan kita bisa lebih besar lagi. Dan kalau dilihat Pak, merek barang-barang bermerek ini merupakan komplement produk UKM. Jadi bersama-sama bisa menyediakan untuk one stop shopping di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Handaka. Pak Satria? Lanjut dulu. Pak Handaka terima kasih, Pak Juan, Pak Moderator terima kasih, Pak Erwin juga terima kasih, Pak Arsyad, Pak Suswiono juga. Kalau bicara Kadin Pak, saya juga bantu Pak Arsyad Pak. Saya di Wakomtab di bawahnya Pak Juan ya. Jadi ini memang terima kasih nih acara buat kita semua dan mudah-mudahan banyak berkah kita semua di sini. Jadi begini Pak Arsyad dan Pak Suswiono juga, hari ini saya mewakili sebagai Hipindo Pak, Wakil Sekjen 2 gitu. Kalau perusahaan tadi Bapak bilang sebut tuh benar, kita nggak boleh sebut Carrefour lagi karena kita udah menjadi retail merah putih jadi Transmart. Terima kasih ya Bapak Ibu semua gitu. Nah kemudian pertanyaannya adalah, jadi begini Pak, ini terkait Undang-Undang Cipta Kerja ya. Yang kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja juga diinisiasi, di-endorse sangat bagus oleh Kadin ya, untuk memudahkan semua pelaku usaha. Saya tahu persis juga senior saya Pak Suryadi Sasmita juga aktif di situ ya. Jadi makanya ini perlu kita kawal semua. Nah, saya senang tadi dengan pernyataan Pak Arsyad juga ya, bahwa kalau ada kendala apa kita pelajari bersama, kita cari solusinya gitu. Nah, terkait UU Cipta Kerja yang sudah terbit tahun 2000, kemudian ada PP-nya Pak, ya PP-nya ya, peraturan pelaksana itu nomor 5 tahun 2021 ya, di mana KBLI nomor 477222 ya, tentang perdagangan eceran. Ini bisnis kita semua loh Bapak Ibu ya, perdagangan eceran untuk barang dan obat yang bukan di apotik itu hanya diperuntukkan untuk koperasi dan UMKM. Nah, masalahnya adalah kita ada retail Bapak Ibu ya, retail yang menjual semua produk. Mengapa ada semua produk? Itu tidak lebih tidak bukan adalah untuk konsumen bisa mendapatkan one stop shopping di kita. Dan ini juga bisa memberikan nilai tambah bagi retail itu sendiri ya. Pak, sekarang hampir semua izin toko obat di retail itu stop. Ya, tidak bisa melakukan perpanjangan izin. Sedangkan kita adalah sudah melakukan izin ini sudah puluhan tahun Pak. Ya, dari dulu izin toko obat nggak ada masalah gitu. Tapi begitu ada PP yang baru ini hanya diperuntukkan untuk koperasi dan UMKM, itu keblok semua di daerah. Nah, mudah-mudahan Pak Suswiono dari kantor Kemenko juga bisa mengatur hal ini dan juga bisa ada solusinya gitu Pak. Bukan kami tidak ingin mendukung produk koperasi UMKM. Di tempat kami udah banyak Pak UMKM, 90% produk kita UMKM semua gitu. Tetapi ini adalah ada sebuah bisnis yang mandek saat ini tidak bisa memperpanjang izinnya. Saya khawatir Pak Arsyad, Pak Susi dan Pak Juan juga ya, nanti ada sidak-sidak di lapangan menanyakan izinnya untuk toko obat terutama yang perkursor, ini jadi bahaya buat toko tersebut. Kalau itunya pembinaan Pak, mereka ngawasinnya. Kalau yang masuk unsur-unsur yang lain dan ya kita tahu semualah di sini, akhirnya itu juga bisa merugikan kita semua. Dan mudah-mudahan di hari yang baik ini ya, yang bagus ini ya, kita bisa membuat ini menjadi rekomendasi buat toko-toko yang dulunya sudah pernah Pak ya menjalankan bisnis ini, jangan sampai berhenti, dan ada solusinya juga yang di-endorse tidak hanya dari kantor Kemenko, juga dari Kadin sebagai wadah pelaku usaha di mana kita menginduk di sana. Terima kasih Pak Arsyad, Pak Susi, Pak Juan, Bapak Ibu ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi? Oke, 2 aja ya. Jadi mengingat waktu ini,
Kami persilahkan Pak Susi untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Handaka, teman-teman di Pindo, biasa juga ke kantor kami diskusi dengan Pak Budiarjo, Pak Handaka, dan Bu Ane, dan teman-teman di Pindo biasanya juga diskusi dengan kami. Yang kedua Pak Satria dari Transmart. Pak Juan, saya izin jawab yang Pak Satria dulu. Kebetulan ini menjadi tugas kami, jadi saya kebetulan 2 tahun ini juga merangkap Deputi 5 yang membawai perdagangan, industri, dan investasi. Jadi masih kami rangkap. Dan tadi Pak Satria kan menyampaikan yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kebetulan juga di tingkat nasional penanggung jawabnya kami juga sejak awal pandemi dibantu oleh teman-teman Kadin, Apindo, jajaran pimpinan Kadin dan seluruh asosiasi sangat luar biasa supportnya kepada kami, sehingga waktu penyusunan waktu itu di awal-awal pandemi kita berhasil menyusun dan ada 54 PP yang kita selesaikan dalam 3 bulan. Itu luar biasa betul pada saat pandemi, dinamikanya sangat luar biasa. Jadi ini terima kasih Pak Ketua Umum Kadin, teman-teman semua asosiasi usaha sangat support sekali. Mungkin sebelum jawab pertanyaan Pak Satria, saya sekalian melaporkan nih beberapa hal terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah keputusan MK kemarin Pak, kan ada 2 yang harus ditindaklanjuti. Yang satu adalah perubahan terkait dengan Undang-Undang P3 istilahnya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah kami selesaikan dengan keluarnya Undang-Undang 13 tahun 2022. Salah satunya adalah menambahkan metode omnibus law di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Undang-Undang 13 sudah keluar. Nah, yang kedua nanti yang terkait dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri, Undang-Undang 11 2020. Sekarang sedang kami siapkan dengan teman-teman. Hari ini, siang ini kami dengan Pak Menko juga akan terima teman-teman akademisi, pengamat, ada 8 profesor yang kita ketemu siang ini. Kemudian yang ingin kami sampaikan, sekaligus mohon bantuan nanti Pak Arsyad dan teman-teman Kadin, kita sedang melakukan perubahan Kepres 10 2021 itu mengenai Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemarin ketuanya Pak Mahendra, wakilnya Pak Swahasil, Pak Wamenlu dan Wamen Keuangan, karena Pak Mahendra ada di OJK, sekarang kami rubah ketuanya Pak Wamenkeu. Nah, kita diberi waktu Bapak Presiden 2 bulan ini untuk melakukan komunikasi publik, sosialisasi, edukasi, dan semuanya. Kenapa? Ini sangat penting sekali, karena di dalam proses kemarin yang kita di MK kemudian diputuskan kita untuk merubah itu, salah satu pertimbangan utamanya adalah dianggap masih agak kurang di dalam pelibatan publik. Istilahnya adalah kita diminta mendorong kembali yang namanya meaningful participation. Nah, itu yang dituntut di dalam proses pembuatan undang-undang. Nanti saya mohon bantuan seluruh asosiasi di bawah Kadin, Apindo, termasuk Ipindo, semuanya kita duduk bersama. Diberikan waktu sampai akhir September. Kemarin, hari Minggu kemarin saya WA semua sekjen kementerian untuk membantu ini. Mumpung ada Pak Ketum, sekaligus saya mohon bantuan nanti dari asosiasi dan dunia usaha juga membantu. Tadi Pak Satria menanyakan mengenai salah satu KBLI. Ini tugas kami Pak, yang sekarang juga memang sedang kami selesaikan beberapa hal. Memang betul Pak, salah satu PP-nya adalah PP 5 2021, itu mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Yang saat ini sedang kami review Pak, kami revisi, sudah hampir setahun ini menjadi tanggung jawab kami. Nah, memang betul ada beberapa KBLI yang menjadi catatan kami, yang sekarang sedang kita bahas. Dari sekian ribu KBLI itu, ada 113 KBLI yang ini harus kami review kembali. Itu kira-kira problemnya ada yang di bawah pengampuan lebih dari 2 KL sehingga nanti akan kesulitan di dalam prakteknya di lapangan. Ada yang tidak ada pengampunya, ada Pak beberapa sektor usaha itu belum ada pengampu KL-nya gitu. Salah satu yang lain adalah yang tadi terkait dengan beberapa pemenuhan persyaratan yang di dalam prakteknya nanti akan menyulitkan teman-teman semuanya. Tadi kami catat Pak Satria, KBLI 47722 ini terkait dengan perdagangan tentang eceran untuk barang dan obat yang tadi hanya dibolehkan untuk, yang tidak di apotek Pak ya, yang hanya dibolehkan untuk koperasi UMKM. Ada beberapa KBLI yang juga kesulitan pada saat kita mengharuskan mandatori hanya boleh oleh koperasi dan UMKM.
Ini memang tidak hanya KBLI, ini ada beberapa. Memang niat kita baik untuk memberdayakan UMKM operasi kita, namun demikian proses bisnis yang ada juga harus kita jadikan pertimbangan. Jangan sampai industri kecil yang sebenarnya dia akan lebih banyak kontribusinya terhadap perekonomian kita terganggu hanya karena kita ingin mengejar kondisi ideal yang dalam praktiknya bisa saja tidak bisa kita realisasikan. Nah, ini catatan kami Pak, salah satunya yang tadi catatan Pak Satria, sekarang sedang berproses Pak. Hari ini besok kami juga lagi membahas ada 84 KBLI yang kami sisir satu persatu. Ke depan kita ingin ada 2 Pak Satria, ini yang terkait 1 PP5 mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, yang kedua adalah Perpres mengenai daftar negatif investasi kita. Kemarin kita ganti menjadi daftar prioritas investasi, juga sedang kami review Pak. Ini biasanya siklusnya 2 tahun sekali. Sektor mana saja yang tertutup untuk usaha, untuk asing dan sebagainya. Ini sangat penting melihat dinamikanya di global seperti ini, kami akan review kembali. Kebetulan memang menjadi tugas kami Pak. Jadi 2 aturan ini, PP5 2021 dan Perpres mengenai daftar prioritas investasi. Saya mohon maaf Pak Satria tidak menjawab langsung secara tuntas hari ini karena masih berproses dan KBLI-nya masih ada beberapa yang seperti ini. Ini menjadi catatan kami nanti untuk memimpin rapat koordinasi mengenai masalah KBLI ini. Mudah-mudahan sedikit terjawab Pak Satria. Tadi Pak Handaka menyampaikan beberapa catatan mengenai masalah perlakuan kita untuk beberapa produk branded yang dilakukan impor mengalami banyak hambatan. Kami menerima surat beberapa kali, termasuk dari Pak Handaka dan teman-teman, kami sudah diskusi dengan Pak Menko waktu itu. Juga kami selaku Deputi 5 sudah mengkoordinasikan dengan teman-teman. Prinsipnya sebenarnya ini kan begini Pak, kalau kita bicara semangat kita, kita seling secara normatif kita ingin menyampaikan message bahwa kita pertama mendorong supaya neraca perdagangan kita surplus, artinya sedikit mengendalikan impor. Yang kedua kita bicara mengenai masalah TKDN dan lain sebagainya. Namun harus diakui ada beberapa komoditi yang memang tidak akan tergantikan karena branded internasional dan sebagainya. Sehingga itu pun seperti tadi yang sampaikan Pak Handaka. Kalau kita treatmentnya tidak mempertimbangkan itu, bisa jadi nanti orang tetap belanja itu dan malah ke luar negeri, malah ada outflow ke sana gitu. Nah ini yang catatan seperti ini yang juga kami kemarin diskusikan. Mungkin yang sering diungkap teman-teman di publik, di media, misalkan jasa kesehatan misalkan. Banyak sekali yang berobat mahal-mahal dan sebagainya. Jangan salah, yang lain barang-barang seperti yang diungkap Pak Handaka ini juga sangat besar sekali. Kalau kita tetap akan kencengin, kita kendalikan sehingga untuk pemasukannya kita hambat betul, kita sebagian masyarakat kita tetap akan mengkonsumsi itu. Sehingga malah pilihannya akan itu tadi, belanja ke luar negeri atau melalui just tip tadi. Yang saya mohon maaf karena ya tadi disampaikan Pak Juan, saya kan juga 27 tahun lebih di WA juga, jadi paham betul mengenai proses bisnisnya gitu. Jadi nggak ikhlas juga kalau nanti yang malah maju yang seperti itu. Padahal yang sektor formal, tadi catatan Pak Ketum untuk mendorong supaya lebih formal lagi itu tidak mudah, jadi satu tantangan. Jadi saya kira Pak Handaka, kalau boleh nanti kita coba diskusikan sama-sama, kami koordinasikan teman-teman di keuangan terkait dengan kebijakan impornya, insentifnya, di perdagangan, dan kebetulan memang jadi koordinasi kami di Deputi 5. Jadi mohon maaf belum langsung menjawab, tapi kita coba akan diskusikan sama-sama. Demikian Pak Juan, Pak Ketum. Terima kasih Pak Susi. Jadi mungkin untuk Pak Arsyad mungkin bisa bantu. Teman-teman ini banyak ada perizinan yang terganggu, mungkin persepsinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin tadi, bagaimana yang kecil bisa masuk dalam sektor industri dalam satu ekosistem. Nanti mungkin Pak tolong dijelaskan langkah-langkah, karena investasi yang ditargetkan ini 1.200 triliun Pak. Ya Pak, kita kira ini nggak mudah bagi pemerintah untuk itu ya, peranannya hanya ada lewat Kadin. Silakan Pak Arsyad. Terima kasih Pak Juan. Nah pertama-tama kalau dibilang saya mendukung apa yang Pak Handaka katakan dan juga Pak Satria mengatakan tadi. Jadi itu adalah bagian dari perjuangan kita nih bersama. Jadi tadi saya menceritakan bahwa ada tantangan-tantangan dan kita ini sedang membantu UMKM juga. Namun bersamaan tadi bahwa bagaimana kita bisa hidup bersama dan bagaimana kita bisa saling create synergy. Karena utamanya itu Pak, jadi memang ini yang harus kita lihat kembali dan saya sangat senang kalau dari kantor Menko Perekonomian sudah mulai melihat kembali karena memang harus direview, harus dilihat kembali tadi.
bahwa kalau sudah ada batasan-batasan tertentu yang dimana tadi dikatakan ya memang teman-teman UMKM kita sedang melaksanakan ya itu kita jaga. Namun kalau yang di atasnya bisa kita laksanakan Pak ya. Nah jadi balik lagi Pak Handaka dan Pak Satria, saya sih melihatnya itu menjadi memang PR kita bersama yang harus kita dorong. Makanya saya ingin mendengar dan tadi utamanya kalau bicara apa-apa lagi nih yang perlu ada kita suarakan dan kita suarakannya bersama Bapak Ibu sekalian. Supaya tadi kalau kita suarakannya bersama kekuatan kita akan lebih kuat dan didengar. Tapi tadi kita juga menjelaskan bahwa kita tidak menginginkan terhadap yang namanya usaha kecil ataupun mikro dan lain-lain. Kita mendukung dan ini sudah ada hasilnya kok. Dan jelas-jelas bagaimana proses itu ada. Namun memang tidak semua yang melakukan itu. Nah harapannya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama gitu. Jadi bukannya saling menindas istilahnya ataupun saling mengatakan bahwa ini adalah tadi saya mengatakan compete to collaborate Pak. Bagaimana berkompetisi untuk berkolaborasi. Nah di sisi inilah yang paling penting. Jadi senang sekali bisa Pak. Nah nanti kami akan menanyakan kembali Pak kalau boleh. Dan kapanpun kalau bisa kita diajak bicara Pak. Ya. Dan ini suaranya memang bukan hanya suara si Hipindo aja Pak. Tapi bicara daripada dunia usaha yang ada. Nah jadi kita kan lagi membuat ekosistem. Tapi jangan sampai ekosistem ini salah dibangunnya. Tapi bagaimana supaya memastikan bisa membangun bersama, itu Pak. Dan tetap menjaga, tadi ada balancing antara yang di luar dan di dalam, kita memperkuatkan dalam negeri kita, tapi juga harus melihat diri kita sendiri, mana yang mana kita belum bisa, kita berikan dulu kesempatan untuk itu. Mungkin itu Pak Juan yang bisa indikan waktu yang ada Pak. Terima kasih Pak Arsyad. Jadi saya mau coba tadi Pak Handaka kan bicara mengenai bagaimana peranan dia juga sebenarnya sebagai agregator ya, agregator di industri retail. Nah ini suatu terobosan yang mungkin nanti Pak Ketum udah pernah bicarakan ini untuk supaya retail itu bisa masuk di negara lain membawa produk Indonesia. Uniqlo pun begitu, dari Jepang dia bawa tapi ekosistemnya dia bangun di Indonesia. Mungkin itu yang Pak Handaka mau sampaikan, kira-kira itu. Masih bisa sedikit lagi, satu sesi lagi, 2 penanya. Mungkin kalau nggak ada Pak, yang paling belakang itu, silakan. Maju aja Mbak, nggak kelihatan mukanya soalnya. Ya, kedua, silakan. Selamat siang. Maju dikit Mbak, nggak kelihatan wajahnya. Selamat siang Pak, gitu dong. Bapak-bapak semuanya. Saya Cindy, saya founder startup namanya Pasar Now. Kami itu membangun ekosistem yang menghubungkan Pasar apa nama Mbak? Pasar Now. Zaman now, kekinian. Jadi kita itu adalah supply chain company yang menghubungkan antara supplier atau petani dengan end usernya itu B2B, mostly ada B2C juga. Nah, saya mau menanyakan Pak, tadi seru juga ya, salah satunya yang dibahas adalah digitalizing ya, mendigitalisasikan retail yang ada di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya Pak platformnya tuh sudah cukup banyak, salah satunya adalah kami. Bagaimana Pak untuk menggabungkan antara company-company dan UMKM dengan startup-startup seperti kita gitu. Kita butuh juga nih wadahnya Pak, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, silakan. Selamat siang Pak. Saya jadi dari Waketumnya Hipindo, kebetulan ngurusin bidang retail terutama kayak department store atau toko-toko yang besar. Tadi beberapa pertanyaan langsung aja Pak. Jadi kita ini waktu ada Omnibus Law kita diskusi, itu adalah kita sempat diskusi soal KPLI 47 dan 46. Waktu itu peritel tidak boleh menjadi pedagang besar. Pedagang besar dan pedagang kecil dipisahkan. Secara struktur organisasi, secara teori buku marketing mungkin zaman Kotler benar. Ya, ada pabrik, ada distributor, ada wholesaler, ada retailer, jadi semua dipisah-pisah. Tapi dengan zamannya digital sekarang, rasanya nggak bisa.
tapi KBLI-nya malah makin kenceng. Sehingga kita malah jadi kelimpungan yang biasanya peritel bisa langsung import, terus punya toko sendiri, jual sendiri, jadi bikin PT baru lagi. Apakah ini jadi tahapannya makin panjang, perpajakannya makin panjang, handlingnya makin panjang juga, perpajakannya tambah ruwet, sedangkan online enggak dilakukan apa-apa. Ya kalau perlu ya online-nya, kalau perlu dibikin seperti itu, tapi kan kita jadi lucu negara kita kan, itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, waktu itu sempat kita diskusi juga soal masalah online. Sebenarnya kita tidak bertentangan dengan online. Online dan offline itu adalah sama-sama harusnya maju. Cuman kadang-kadang treatmentnya berbeda. Kalau kita di offline sering didatengin, ya tahu sendiri. Karena peraturan undang-undangnya saya sudah pernah share kepada Kemendak, kepada siapa aja kita udah pernah sharing. Ada 68 izin untuk operasional, ya 68 izin untuk offline. Ya. Nah, sedangkan online, ya mungkin nggak ada karena tidak berwujud. Lalu kemudian bicaranya kok online kok nggak kena PPN. Kita bicaranya, padahal PPN-nya banyak tuh kalau mau. Mereka kan selalu mengatakan bahwa mereka bukan peritel, tapi mereka adalah aplikator. Jadi tidak punya barangnya dijual dan ditemukan dengan pembeli. Nah, jadi itu adalah aplikator. Menurut saya offline kita kayak Sogo, kayak Pak Andaka itu, menurut saya kita juga aplikator offline sebetulnya. Ya, sebenarnya aplikator offline menemukan penjual dan pembeli. Ya, kalau barangnya katakan Pak Handaka yang beli putus, setuju. Tapi kalau barangnya konsinyasi kan sama-sama nggak punya barang kita. Kenapa kita harus bayar PPN kalau undang-undangnya konsisten? Menurut saya nggak konsisten. Jadi kita kalau memang mau ya udah barang konsinyasi tidak dikenakan PPN. Harusnya aturannya begitu. Jadi nanti kita konsinyasi semua. Jadi kita jadi aplikator juga offline. Kira-kira itu aja sih. Terima kasih. Makasih. Ini dua pertanyaan penting nih Pak Susi sama Pak Arsyad. Mungkin mesti dilihat juga kebijakannya. Kami silakan Pak Arsyad. Mbak Cindy tadi yang mengenai hal ini, how to link, I think this is yang memang kita lagi coba lakukan ini di Kadin. Bagaimana how to linkage dan salah satu yang kita bangun mengenai wiki wirausaha. Harapannya adalah untuk tadi bisa mengintroduce pada teman-teman UMKM dan kita terbuka kepada semua dan kita akan mempresent siapapun yang ada yang sudah melaksanakan misalnya tadi platform-platform itu untuk diintroduce. Jadi mungkin setelah ini kalau boleh Pak Hotasi, DE kami kalau bicara dengan Mbak Cindy, salah satunya kita ini kan akhirnya kita akan membuka tadi bicara masuk ke dalam wiki wirausaha itu supaya aplikasi-aplikasi apapun yang ingin yang namanya disentuh kepada UMKM nanti kita akan introduce itu. Jadi bagian daripada Kadin itu adalah sebagai fasilitator untuk menyatakan bahwa ini adalah platform-platform yang ada sekarang ini. Yang mana teman-teman UMKM bisa melaksanakan itu dan itu nanti kerjasama juga dengan Menkop, Kementerian Koperasi dan UMKM juga gitu. Nah harapannya itu linkage ada, jadi kita akan utarakan itu. Jadi kita akan promosikan Mbak Cindy untuk itu. Terus kalau yang kedua tadi saya bicara mengenai itu Pak, itu memang penting sekali, ini masalah fairness. Masalahnya memang regulasi kita lebih cepat yang namanya ya istilahnya untuk yang offline itu sudah banyak, sudah ada. Yang online ini terlambat semuanya. Pertanyaannya adalah mengurangi yang offline atau menambah yang online. Tapi kuncinya adalah bahwa bagaimana nih Pak kita bicara konsistensi dan tadi bicara fairness sih. Dan saya setuju Pak, fairness itu harus ada karena kalau enggak susah. Padahal ini kita
berdiri di dalam suatu crossroad antara online dan offline. Karena ini banyak yang lagi mau ke online, jadi akhirnya tadi fairness competitive landscape yang ada tidak akan terjadi Pak. Jadi saya rasa itu hal yang perlu kita ini kan Pak. Jadi memang banyak. Karena saya melihatnya karena masalah ini Pak, bahwa proses online ataupun digital saat ini cepat sekali, yang akhirnya tidak bisa dibuatlah regulasi untuk itu. Tapi pertanyaannya menambah regulasi atau mengurangi regulasi supaya fairness terhadap si offline juga ada Pak. Jadi mungkin Pak, I think masukan yang baik dan dimana itu sebagai bahan untuk kita juga mendorong kepada pemerintah untuk melihat dari semua sisi, bukan ini aja tapi overall Pak ya, fairness tadi dalam konteks konsistensi untuk offline dan online, karena masih banyak yang memang offline. Monggo Pak, masih. Saya persilakan Pak. Mungkin singkat saja, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum Kadin. Tadi dari Pasarno, saya kira sudah banyak program pemerintah yang istilahnya melakukan digitalisasi UMKM untuk di platform digital, dan programnya sangat banyak sekali. Mungkin yang perlu kami sampaikan informasi, kami sebenarnya mendapatkan tugas untuk membuat PMO ekonomi digital. Kalau kemarin saya kira teman-teman di Kadin juga sudah beberapa kali kita undang, kita sedang menyiapkan di tingkat nasional supaya penanganannya intensif dan terintegrasi semuanya. Kita sedang menyiapkan PMO ekonomi digital. Yang kedua, teman-teman dari Hipindo tadi, ada dua hal. Yang pertama yang terkait dengan KBLI, terutama 4746, saya mohon izin nanti akan setelah ini dari Kedeputian 5 mungkin akan mengundang teman-teman, karena sekarang sedang berproses Pak, kami membahas 84 KBLI, dan Pumpung sedang proses kami review PP 5 2021. Jadi saya izin nanti saya undang khusus teman-teman, banyak sekali catatan seperti saya sampaikan teman-teman, nanti kita diskusikan lebih detail dan lebih lengkap. Yang kedua yang terkait dengan masalah online offline tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan, saya kira ini sangat penting, masalah fairness dan level of playing field yang sama ini memang harus kita dorong sama-sama. Demikian Pak Juan, terima kasih. Jadi Bapak-Bapak mungkin kesimpulannya ya, kita melihat ekosistem yang sudah terbangun ini harus bisa menjaga hubungannya tetap berjalan. Itu yang paling penting, itu satu. Peranan Kadin tadi Pak Arsyad sudah mengatakan bahwa Kadin itu memfasilitasi bagaimana networking itu bisa berjalan melalui Hipindo, dan juga Hipindo akan membawa ini kepada anggota-anggotanya. Dan disruption yang saat ini yang mesti kita waspadai, tadi apa dikatakan Pak Susi, itu penting sampai hari ini kita harus waspadai adalah masalah ekonomi dan inflasi, walaupun terkendali tapi kalau lihat grafiknya gitu masih V-shape. Jadi masih up and down, itu tajam sekali, ini yang kita mesti waspadai. Kemudian isu Ukraina dan Rusia, ini juga menjadi hal yang menjadi catatan buat kita, yang jadi masalah pangan, supply chain dari pangan. Jadi pangan itu dari wilayah Ukraina, Anda udah tahu sendiri, datanya ada di koran-koran. Yang menakutkan kedua adalah Pak Susi tadi juga mengatakan, Taiwan dan China, masalah semikonduktor itu menjadi isu juga. Mobil nggak bisa keluar, yang namanya mobil listrik apa segala macam, yang rebutan itu negara-negara tertentu aja sampai jualannya terbatas. Dan juga masalah ketahanan pangan ini juga menjadi isu yang berat kalau kita tidak dalam negeri nih Pak Susi, yang dimaksud kita tidak pandai mencari sumber-sumber supply chain yang bisa menolong kita, yang membuat negara kita mempunyai daya kompetitif, daya kompetisi. Nah ini yang barangkali yang menjadi cerita. Krisis pangan dan energi ini Indonesia udah sukses, boleh dibilang dotnya adalah kita batu bara nomor 1 di dunia, satu lagi minyak goreng nomor 1 di dunia, nggak ada yang bisa ngalahin sampai hari ini. Nah ini harus dijaga, kalau bisa nambah lagi tuh tekstil dari Bu Ane, ya Bu Ane ya. Kemudian masalah rantai pasok, masalah kontainer, ini nggak bercanda, ini kita bicara dengan Menteri Perdagangan berbulan-bulan untuk masalah itu, nanti Pak Menteri Perdagangan akan menyampaikan itu. Kemudian kita lihat pertumbuhannya ini sebenarnya bisa naik kalau kita cerdas mencari sumber-sumber bahan baku yang lebih kompetitif sehingga kita bisa berjalan. Nah, hal-hal yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Ketum Arsyad,
bahwa investasi yang dicanangkan 1.200 triliun oleh BKPM dan Menteri Investasi, ini peranan Kadin dan kawan-kawan ini penting. Karena kalau enggak, kita enggak akan bisa masuk untuk mengejar sampai tercapainya itu. Kita baru 35% ya Pak Arsyad ya, baru 35%, dan pertumbuhan ekspor kita bisa mencapai 19,7%. Jadi dengan penjualan yang dilakukan retail, yang dikatakan ada yang tradisional, mungkin nanti ke depan udah nggak ada kata-kata tradisional lagi karena startup udah bilang tradisional itu udah nggak boleh dibilang nggak kelihatan tapi dia eksis. Jadi tradisional itu harus diterjemahkan lagi ini Pak Susi dalam kebijakan bahwa dia tidak bukan yang existing yang terlihat, tetapi di belakang itu mereka mempunyai kekuatan pasar yang luar biasa yang sampai hari ini masih dominan. Kemudian aspek-aspek digitalisasi merupakan bagian daripada ketahanan itu sendiri. Ada catatan nih Pak Susi, bahwa kalau industri manufacturing makanan itu agak grogi kalau dengar makanan lewat offline, lewat online. Nah ini bedanya ada Pak, kalau online kita harus tahu yang masak siapa, yang punya izin Badan POM siapa, tadi kan udah diributin perizinan. Nah ini tolong mesti agak hati-hati kita di dalam memberikan hal-hal ini. Dan yang terakhir kita berharap peraturan BPOM ini mesti masuk nih Pak di dalam peraturan-peraturan itu sendiri. Yang kemudian peranan agregator kita perlukan. Itu yang mesti dijalankan. Nah ini peranan Pak Ketum Arsyad sudah membuktikan agregator ini penting untuk kita bersatu untuk tujuan ekspor. Itu saja barangkali, satu aja Pak Arsyad. Boleh. Tadi mungkin kita bisa inventaris apakah yang memang akan jadi masukan kepada yang tadi KBLI yang ada, sudah itu juga apa-apa yang perlu kita inikan, yang kita dorong bersama Pak, gitu kan. Jadi supaya Bapak-Bapak juga di pemerintah juga bisa melihat inilah yang terjadi tantangan di lapangan Pak, gitu kan. Kalau boleh Hipindo gitu Pak, kita inikan dengan ini tugas kita untuk mendorong dan bicara dengan pemerintah mengenai hal itu. Terima kasih. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kedua orang pembicara kita dan juga moderator yang sudah memandu diskusi kita, Bapak Juan Permata. Mohon untuk masih tetap berada di atas panggung Bapak, dan ucapan terima kasih dari kami, tentu saja panitia dari Indonesia Retail Summit 2022. Kami mengundang kepada Ibu Levita G. Supit selaku Vice Chairman of Franchise and License dari Indonesia Retail Summit 2022 untuk berkenan menyerahkan sebagai ucapan terima kasih yang pertama diberikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Susi Wiono Mugiarso. Terima kasih Bapak Susi Wiono Mugiarso. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Levita menyerahkan kepada Ketua Umum Kadin Republik Indonesia Bapak Arsyad Rashid. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali insight-nya tadi. Dan tentunya untuk moderator yang sudah memandu diskusi kita Bapak Juan Permata. Dan kami persilahkan untuk berfoto bersama. Ada tambahan juga, ya. Ini dari salah satu sponsor dari Indonesia Retail Summit 2022, yakni Adem Sari. Terima kasih, silahkan Ibu. Ya teman-teman, nanti mohon dibantu. Kita akan berfoto bersama sekali lagi. Biar ademnya sama.
Bapak dan Ibu mohon izin untuk masih tetap berada di atas panggung. Kita akan abadikan momen sekali lagi. Mungkin bisa dibantu teman-teman panitia untuk adem sarinya. Mohon izin Bapak dan Ibu 2 langkah ke depan. Sekali lagi, stop, oke. Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan gambar. Bapak dan Ibu sekalian, boleh sekali lagi kita berikan apresiasi. Tentu saja untuk kedua orang pembicara kita, Bapak Susi Wiono Mugiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Republik Indonesia, dan Bapak Juan Permata, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan di Kadin Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak supportnya untuk acara Indonesia Retail Summit 2022. Untuk kebangkitan retail Indonesia. Dan kami beritahu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Arsyad Rashid, Bapak Susi Wiono Mugiarso, dan Bapak Juan Permata. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk bisa menikmati hidangan santap siang. Namun tak lupa kami informasikan bahwa nanti tepat pada pukul 1 siang kita akan ada agenda pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia 2022 yang langsung akan dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual nanti bisa ikut menyaksikan acara untuk pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia 2022 yang langsung akan diresmikan oleh Bapak Menteri Perdagangan. Sekali lagi selamat siang dan kita akan berjumpa lagi tepat pada pukul 1 siang. Terima kasih.